Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kau telah menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada sepanjang seminggu ini. Tuhan Allah di sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu yaitu Kak Albertin yang akan memberitakan firman kami nanti, kiranya Engkau memberkati dia. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kakak Winda, selamat pagi dan shalom. Halo juga Kakak Yanti, selamat pagi, shalom. Kakak, kita sapa dulu adik-adik, mama, papa yang ada di rumah yuk Kak. Ayo. Shalom Shalom, adik-adik, juga Mama, mama, papa, papa, dan kakak sekalian. sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah SMGT Jemaat Ebenezer Balikpapan, hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Apa kabarnya adik-adik semua? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, oleh karena pertolongan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kita dalam ibadah ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Betul sekali kakak, kita boleh ada hari ini karena itu semua atas pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Winda tahu nggak tanggung jawab orang tua kepada kita? Tanggung jawab orang tua kepada kita adalah mengasihi kita sebagai anaknya. Kalau tanggung jawab kita kepada orang tua? Tanggung jawab kita kepada orang tua sebagai anak, kita harus mengasihi kedua orang tua kita. Wah, berarti sudah pasti orang tua harus mengasihi anaknya dan anak harus mengasihi orang tuanya. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita sama-sama mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita semua. Setiap hari Dia menjaga dan mengasihi kita. Tetapi kita sebagai anak-anaknya lupa tanggung jawab kita sebagai anak untuk mengasihi orang tua kita. Seringkali kita marah-marah kepada mama dan papa. Kita lupa bahwa tanggung jawab kita adalah mengasihi dan menyayangi mereka. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala kesalahan kita dan berkata, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sering lalai melakukan tanggung jawab kami untuk mengasihi orang tua kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Amin.
Adik-adik, kita masuk dalam berita anugerah. Berita anugerah kita pada pagi ini terambil dari Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kekal pada saat ini Tuhan, karena kasih setiamu yang telah menyertai kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan namamu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu mau mendengarkan cerita firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh betul-betul tertanam baik dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Daud dalam pelarian. Sebelum kita mendengarkan cerita, saya mau tanya kalian, apakah kamu pernah dikejar-kejar oleh seseorang? Pasti ada yang pernah. Coba bayangkan, pada waktu kamu dikejar, apa yang kamu alami? Pasti pasti tidak aman dan tidak tenang, bahkan mengalami ketakutan. Demikian juga yang dialami oleh Daud. Saul tidak suka kepada Daud, sehingga Saul membuat Daud tidak tenang. Ya, dia tidak aman, bahkan dia merasa ketakutan karena Saul membenci Daud. Akhirnya Daud berusaha menjauhi Saul dan melarikan diri. Daud lari ke Nob dan dia bertemu dengan Raja Ahimelek dalam keadaan ketakutan, badannya gemetar, ya, badannya gemetar karena ketakutan. Ahimelek menemui Daud, "Mengapa kamu sendirian?" Daud menjawab, "Berikanlah aku roti. Berikanlah aku 5 roti dan alat perang." Jawab Abimelek, "Saya tidak mempunyai roti dan saya tidak mempunyai alat perang."
roti yang ada pada saya adalah roti yang potongan, ya, roti kudus. Daud menjawab, berikanlah kepadaku. Ahimelek memberikan roti kepada Daud. Setelah itu Daud meminta pedang. Ahimelek menjawab, saya tidak mempunyai alat perang. Yang ada pada saya hanya pedang Goliat yang pernah kamu kalahkan. Yang pernah kamu kalahkan. Daud menjawab, berikanlah kepadaku. Ahimelek memberikan. Karena Daud selalu merasa ketakutan, akhirnya Daud lari menemui Ahis, raja kota Gat. Namun pegawai-pegawai Raja Ahis mengetahui kalau Daud adalah raja bangsa Israel yang dipilih Tuhan yang menggantikan Raja Saul. Nah, Daud mendengarkan perkataan itu. Akhirnya Daud merasa ketakutan. Ya. Daud pada waktu itu karena ketakutan dia berpura-pura gila. Dia mencoret pintu gerbang dan liurnya meleleh ke janggut. Karena merasa ketakutan, akhirnya lari ke gua Adulam. Lari ke gua Adulam dan keluarganya mengetahui kalau Daud ada di gua Adulam. Keluarganya datang dan sekelompok orang yang mengalami kesukaran, yaitu orang yang dikejar-kejar piutang dan orang-orang yang disakiti hatinya. Sekitar 400 orang dan Daud menjadi pemimpinnya. Setelah itu Daud menghadap Raja Moab. Raja Moab mengatakan bahwa izinkan keluarga saya untuk tinggal bersamamu selama saya menanti apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Dan pada waktu itu keluarga Daud tinggal bersama dengan Raja Moab dan Daud tinggal di kubu gunung, ya, di kubu gunung. Namun Daud dilarang oleh Raja Gad tinggal di situ. Dilarang tinggal di situ. Pergilah dan pulanglah kamu ke Yehuda. Ya, pulanglah kamu ke Yehuda. Kemudian Daud mengikuti perintah itu. Daud ke Yehuda dan terus ke hutan Karet. Ya, di situ Daud tinggal. Nah, pada waktu itu Saul mengetahui kalau Daud diberikan roti dan pedang oleh Raja Nob, yaitu Ahimelek. Karena pada waktu itu ada seorang pegawai Saul yang ada pada saat itu waktu Raja Ahimelek memberikan pedang dan roti. Maka tambah marahlah Raja Saul. Dia ke Nob memanggil Imam Ahimelek dan keluarganya dan 85 imam. Ya. Keluarga Imam Ahimelek dan 80 imam dibunuh. Yang terlepas dari pembunuhan hanya anak Ahimelek yang bernama Abiatar. Abiatar pergi bersama dengan Daud dan tinggal bersama dengan Daud karena Daud merasa dan menyadari bahwa
peperangan yang dialami oleh keluarga Abiatar adalah dirinya, sehingga dia menyadari dan dia mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kehidupan Abiatar. Akhirnya Daud membawa Abiatar, dan Abiatar juga senang dan aman bersama dengan Daud karena Tuhan menyertai Daud. Tuhan senantiasa mengasihi dan menuntun Daud. Daud adalah raja bangsa Israel yang dipilih sendiri oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Sekali lagi 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Adik, aktivitas kita minggu ini yaitu menghafal. Hafalan kita terdapat dari Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi Yesus mengasihi saya dan kamu. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Tetapi sebelum itu, mari kita dengarkan nats persembahan kita pada hari ini. Itu terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 23a. Mazmur 50 ayat 23a yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala syukur dan puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan waktu sejenak kepada kami anak-anakmu untuk mendengarkan ceritamu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan saat ini boleh mengambil bahagian yang layak di hati kami dan boleh kami memperlakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan yang beribadah kepadamu. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam segala aktivitasnya. Ya Bapa dalam surga, berikan kekuatan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Jauhkan daripadanya sakit penyakit. Biarlah anak-anak-Mu boleh menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Ya Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepadamu karena anak-anak-Mu sudah memberikan ungkapan syukurnya kepadamu melalui persembahannya pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai di dalam pelebaran akan firman kebenaran-Mu. Begitu juga tangan-tangan yang kecil yang sudah memberikan persembahan, ungkapan syukurnya Tuhan kiranya akan memberkati pula. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat kakak pengurus, guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya akan memberkati juga di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya Tuhan. Engkau kiranya akan senantiasa memberikan kekuatan kesabaran bagi kami semua. Biarlah kami boleh sabar membimbing anak-anak-Mu ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan akan memberkati, berikan hikmat kearifan bagi pemerintah kami. Biarlah boleh jujur dan adil memerintah kami, dan biarlah negara yang Engkau kurniakan kepada kami boleh aman dan tentram, dan di dalamnya nama-Mu leluasa dipermuliakan. Ya Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau mau tuntun peliharakan anak-anak-Mu, pegang tangan anak-anak-Mu masing-masing, biarlah boleh tiba dengan penuh sukacita di rumah masing-masing dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan di sana dia memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Beginilah firman Tuhan. Tinggallah padaku, janganlah takut. Di dekatku engkau aman. Adik-adik, mari kita menyanyi rukun cinta satu sama lain. Tuhan
kita sama-sama menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi selesai sekolah minggu. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Selesailah sekolah minggu, tambah dirimu, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, kami telah selesai beribadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami dapat tiba sampai di rumah kami dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.